Perkenalkan saya Sony Puji Sasono, sementara ini saya masih menjadi Ketua Umum Partai Buruh. Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, bahwa kita telah sepakat ingin menata ulang Partai Buruh ini untuk ke depan menuju pemilu di 2024. Yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan yang belum mengetahui mengenai hal ikhwal mengenai Partai Buruh. Partai Buruh ini perlu diketahui bukan partai yang baru kita bentuk. Partai Buruh ini adalah merupakan partai yang sudah ada dan eksis sejak 20 tahun yang lalu. Artinya sudah 4 dekade. Kelahiran Partai Buruh ini dimulai dari 2002 pada saat itu, sampai hari ini sempat vakum di dalam 2 periode pemilu, karena memang kita sedang untuk merenungkan untuk sejauh mana Partai Buruh untuk kita bisa tata ulang kembali. Dan oleh karenanya kemarin sudah melalui proses-proses secara politis, baik dengan Bung Syah Iqbal dan kawan-kawan, dengan Bung Boim dan lain sebagainya, bahwa disepakatin bahwa Partai Buruh ingin ditata ulang untuk menuju ke pemilu di 2024. Yang saya ingin sampaikan adalah dari perjalanan Partai Buruh sejak dideklarasikan sampai hari ini, banyak hal yang bisa kita perlu untuk kita renungkan secara bersama-sama dalam kaitannya untuk menata ulang Partai Buruh ini ke depan dengan plus minusnya ketika keberadaan Partai Buruh sejak dideklarasikan sampai hari ini. Karena banyak hal yang mungkin bisa sebagai pembelajaran bagi kita semua ketika kita sepakat untuk menjadikan Partai Buruh ini sebagai peserta pemilu dan menjadikan Partai Buruh sebagai partai alternatif untuk ke depan bagi rakyat, yang dimana pada saat ini rakyat sudah jenuh atau tidak percaya lagi dengan rejim penguasa ataupun dengan partai-partai politik yang sedang berkuasa di Senayan. Dan oleh karena itu kita perlu dalam tahapan menuju pemilu 2024 itu ada 4 tahapan, yaitu tahapan pendaftaran, tahapan verifikasi administrasi, dan tahapan verifikasi faktual, dan tahapan menjadi peserta pemilu. Kemarin kita mendapatkan kabar ya dari DPR maupun dari KPU hasil RDP mereka bahwa tahapan-tahapan pemilu ini dipercepat. Artinya dipercepat tahapan ini adalah dimulai di tahun 2022, bulan Januari sudah masuk kepada tahapan awal. Dan oleh karena itu kita di internal Partai Buruh, saya telah mendapatkan konfirmasi mengenai kesiapan daripada kawan-kawan, termasuk kesiapan kawan-kawan kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta di tingkat kecamatan. Yang kami ingin sampaikan, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa dalam proses tahapan ini, marilah kita sepakat konsentrasi kepada tahapan pertama dan untuk persiapan tahapan kedua. Tahapan pertama yaitu pendaftaran sebagai partai politik, dan yang tahapan kedua adalah dalam rangka untuk menghadapi verifikasi secara administratif. Dan oleh karena itu, tahapan-tahapan ini tentunya mempunyai persyaratan secara administratif, normatif yang harus dipenuhi oleh Partai Buruh dan dipenuhi oleh seluruh partai peserta pemilu. Tahapan-tahapan itu adalah
bahwa partai wajib mempunyai kepengurusan lengkap 100% di tingkat provinsi. Mempunyai kepengurusan 75% di tingkat kabupaten kota dan 50% di tingkat kecamatan. Dari persyaratan kepengurusan tersebut, tentu ada persyaratan-persyaratan secara administratif yang harus kita penuhi. Antara lain adalah mempunyai kantor tetap kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota sampai berakhirnya tahapan pemilu. Ini dibuktikan secara administratif melalui surat domisili dan surat mengenai status kantor. Apakah surat status kantornya itu kontrak, atau sewa beli, atau pinjam pakai, harus dibuktikan secara tertulis di atas meterai sampai berakhirnya tahapan pemilu. Artinya kalau sampai tahapan pemilu, tentunya kalau itu kontrak harus ada surat pernyataan kontrak kantor tersebut sampai pemilu 2024. Sampai selesai pemilu 2024. Baik domisili maupun surat pernyataan status kantor itu. Lalu yang kedua adalah partai wajib untuk mengajukan nama partai, apakah masih tetap namanya Partai Buruh, lalu lambang dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Yang kedua adalah menyerahkan salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Salinan ADART ini tentunya salinan yang resmi yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, termasuk kepengurusan. Nah, oleh karena itu, kewajiban-kewajiban bagi sebuah parpol untuk memenuhi persyaratan tersebut, hukumnya adalah wajib. Termasuk juga wajib untuk setiap parpol, baik di tingkat DPP, di tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, wajib mempunyai rekening parpol. Nah, ini harus juga perlu diperhatikan bahwa kawan-kawan di daerah wajib juga harus membuka rekening parpol atas nama parpol, baik untuk di provinsi maupun di kabupaten kota. Tidak bisa memakai rekeningnya DPP. DPP punya sendiri rekening, provinsi juga punya rekening atas nama provinsi, kepengurusan provinsi, kabupaten kota juga harus mempunyai rekening atas nama di kabupaten kota. Dan juga perlu diperhatikan juga kepengurusan. Kepengurusan diwajibkan adalah harus ada keterwakilan 30% perempuan di setiap kepengurusan, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan di tingkat nasional. 30% ini menjadi mutlak. Dan oleh karena itu, kemarin telah kita sepakatin dari beberapa pertemuan dalam rangka mensiasatin untuk tahapan pemilu secara administratif ini, kita sepakat untuk konsentrasi mengamankan tahapan pendaftaran dan tahapan untuk verifikasi administrasi dan faktual. Untuk mensiasatin itu, kita sepakat untuk membentuk kepengurusan yang ramping secara administratif. Kepengurusan yang ramping ini adalah kepengurusan yang tidak perlu gemuk dan juga kepengurusan yang kita prediksi kawan-kawan yang kita cantumkan secara administratif di kepengurusan tersebut, yang sifatnya ramping atau 7 atau 5 tersebut, kita punya persepsi bahwa pengurus tersebut akan bisa hadir di kantor partai ketika diadakan verifikasi administrasi maupun faktual oleh KPU di tiap masing-masing daerah. Artinya, karena verifikasi ini tidak dilaksanakan pada hari Minggu, tidak dilaksanakan pada hari libur, tetapi verifikasi ini dilaksanakan pada hari kerja. Dan oleh karena itu, kita harus bisa mempunyai gambaran prediksi bahwa pengurus-pengurus kita ketika nanti telah ditetapkan waktu dan jamnya, dia tidak terhalang untuk kehadirannya di sekretariat dalam rangka mengikuti
verifikasi administrasi dan faktual tersebut karena adanya kewajiban-kewajiban, misalkan ada pekerjaan yang dia karena pegawai dan lain sebagainya, dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan tersebut. Yang perempuan, karena kewajiban dia terhadap keluarga, mungkin dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa hadir di sekretariat ketika verifikasi faktual tersebut. Hal-hal ini yang kelihatannya sederhana, tapi ini sangat fundamental akan mengganggu yang dapat menentukan partai ini lolos atau tidak lolos. Nah, ini yang perlu untuk kita kerjasamakan secara kolektif. Artinya bahwa satu saja kepengurusan di kabupaten kota, misalkan dari seluruh Indonesia, kita lengkap, tapi ada satu yang ada di kabupaten kota, ketuanya atau bendahara atau sekretarisnya tidak hadir, itu menjadi TMS. Artinya TMS tidak memenuhi syarat yang akan bisa berakibat menggugurkan partai ini secara nasional yang sudah dibangun secara kolektif oleh kawan-kawan semua. Ini sangat rawan hal-hal ini. Demikian juga dengan kehadiran 30% perempuan ini. Satu saja perempuan tidak hadir, itu juga KPU akan memberikan nilai kepada struktur kepengurusan itu TMS. Jadi TMS itu adalah tidak memenuhi syarat. Kalau MS itu memenuhi syarat. Jadi satu aja persyaratan secara administratif itu tidak ada, itu pasti kita akan di TMS. Namun demikian, ketika kita di TMS, kita diberikan waktu untuk memperbaikan tersebut. Hanya saja kadang-kadang waktu ini berbeda-beda. Ada yang tim verifikasi KPU memberikan waktu 1 kali 24 jam, ada yang memberikan waktu 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Bervariasi. Oleh karena itu juga diperlukan kepada teman-teman yang dipercaya untuk menakaldai partai ini di wilayah masing-masing sesuai tingkatannya, untuk menjalin komunikasi dan harmonis dengan pihak KPU untuk mengetahui tahapan-tahapan mengenai pelaksanaan pemilu tersebut. Selain itu, kewajiban-kewajiban persyaratan-persyaratan itu dilakukan oleh DPP. Jadi pengurusan tingkat nasional punya kewajiban untuk melakukan semua kepengurusan baik di provinsi maupun di pusat maupun di kabupaten kota kepada KPU pusat. Dan kewajiban untuk kepengurusan di kabupaten kota, dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan data pendukung. Data pendukung ini adalah persyaratan untuk kabupaten kota 1/1000 atau 1000. Itu adalah tugas daripada struktur partai di kepengurusan di tingkat kabupaten kota, menyerahkan data pendukung tersebut kepada KPUD setempat. Tetapi semua persyaratan kepengurusan dan persyaratan seluruh administratif itu sebelum dilakukan pendaftaran sudah semua dimasukkan entry data di Sipol KPU. Dan siapa yang untuk melakukan entry data Sipol KPU itu adalah tanggung jawab dan kewajiban DPP. Oleh karena itu DPP dalam rangka untuk tahapan pemilu ini mempunyai beban yang sangat berat sekali. Karena selain untuk memastikan adanya kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, dan juga persyaratan-persyaratan untuk mengentry data, seluruh entry data itu, baik pengurusnya di tingkat pusat, di tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, itu menjadi kewajiban dari DPP untuk mengentry data, dimasukkan kepada Sipol KPU. Karena peserta pemilu untuk di KPU, masing-masing parpol nanti akan diberikan alamat password dan alamat email khusus untuk di KPU dalam rangka untuk memasukkan
data-data administratif tersebut. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa kerja di DPP ini nanti luar biasa sangat berat, 24 jam harus mengentry data. Termasuk mengentry data dukungan 1/1000 dan 1000 dari kabupaten kota tersebut yang tersebar ada 514 kabupaten kota. Kita bayangkan aja 1/1000 kali 1000 itu harus di entry data satu persatu, jangan sampai salah nomor NIK-nya dan namanya ke Sipol KPU. Ini yang menjadi konsen kita. Selain persyaratan-persyaratan yang lainnya seperti rekening dan lain sebagainya, itu juga wajib untuk di-entry data. Artinya seluruh persyaratan-persyaratan itu menjadi tanggung jawab mutlak DPP, nanti siapa yang ditunjuk timnya, untuk BHD hari per hari untuk melakukan entry data semua data-data kepengurusan tersebut, baik pengurus dan sebagainya di Sipol. Nah, setelah di Sipol itu semua kita masukkan semua, baru kita bisa untuk melakukan pendaftaran di KPU. Di KPU nanti akan diteliti dan lain sebagainya, kelengkapan, kalau ada yang belum lengkap akan dikembalikan kepada partai untuk dilengkapkan. Ada waktu untuk diberikan waktu untuk kelengkapan tersebut, itu biasanya nggak panjang, biasanya hanya meliput sampai jam kerja 1 minggu, mungkin 5 hari atau 4 hari diberikan waktu itu. Nah, setelah itu, setelah diteliti, sudah dinyatakan lengkap, nanti diumumkan bahwa parpol A, B, C, D ini nanti diumumkan oleh KPU, parpol-parpol yang sudah lengkap mendaftar dan dinyatakan resmi mendaftar, ini parpol yang resmi. Nah, sudah dinyatakan lolos untuk pendaftaran. Masuk nanti ke tahapan kedua, yaitu tahapan proses administratif. Nah, proses administratif ini baru dilakukan verifikasi oleh KPU untuk melakukan verifikasi seluruh persyaratan-persyaratan itu. Itu pun nanti KPU juga ada waktu untuk mengumumkan siapa-siapa saja parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administratif KPU. Setelah lolos, setelah diumumkan menjadi lolos jadi verifikasi KPU, baru nanti KPU akan melakukan tahapan yang ketiga, itu verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini serentak akan dilakukan berjenjang oleh KPU, baik KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota akan mendatangi kantor partai politik di wilayahnya masing-masing guna untuk melakukan pencocokan. Apakah betul ini namanya pengurus, mana KTP-nya dan mana KTA-nya, mana surat pernyataan kesediaan dia menjadi pengurus. Lalu ditanyakan juga mengenai perempuan, apakah betul kepengurusan perempuan sudah memenuhi setiap kepengurusan itu 30%. Itu untuk di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Kalau di tingkat kabupaten kota, selain yang ditanyakan 3 tersebut, akan ditanyakan lagi mengenai dukungan keanggotaan. Nah, dukungan keanggotaan yang 1/1000 tadi atau 1000 tadi akan diuji sampling, akan diambil diuji sampling biasanya 10%. Dari diambil 10% tersebut, itu akan dipanggil satu-satu atau orangnya harus dihadirkan, ditanyakan apakah betul dia mendukung atau menjadi anggota partai buruh. Kalau tidak, akan dilakukan TMFS. Apabila ada yang diuji sampling 10 itu, misalkan ada 2 atau 3 yang tidak valid, yang dinyatakan TMS, itu semua akan dikembalikan lagi kepada partai, akan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan, akan diuji sampling lagi, akan diambil lagi. Jadi kita tidak mengganti yang 3, tapi akan juga diambil lagi secara acak oleh mereka. Mengingat persyaratan-persyaratan tersebut, yang perlu untuk kita siasatin adalah bagaimana untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut yang secara normatif. Ya, secara normatif yang perlu untuk kita lakukan. Misalkan saja mengenai kantor, mengenai pengurus, ya, mengenai kelengkapan dan lain-lain. Mengenai kantor itu pun tidak ada ketentuan persyaratan
secara normatif di PKPU itu menyatakan bahwa kantor harus di pinggir jalan, harus bertingkat dan lain sebagainya. Tidak ada. Yang ada adalah harus mempunyai kantor. Bisa saja kantor kita lakukan secara sederhana yang belum kita membebani kos kita. Yang penting ketika verifikasi faktual tersebut ada kantor tersebut. Nah, tentunya ini bisa kita siasatin apakah kantor itu kita mau sewa atau pinjam pakai atau kita memanfaatkan salah satu rumah anggota kita yang dipinjamkan oleh kita yang bersedia untuk dijadikan kantor. Yang penting tempat tersebut ada surat keterangan domisili dari pihak kelurahan atau kecamatan. Dan juga ada surat keterangan status kantornya akan kita buat secara administratif. Gitu. Itu tidak menyalahin. Karena apa? Dan kebetulan ketika verifikasi faktual, itu tidak dilakukan secara mendadak, mereka KPU itu tiba-tiba datang, tidak. Dia akan memberitahukan kepada partai kapan waktu untuk dilakukan verifikasi faktual tersebut, mengenai harinya dan jam berapanya. Nah, ketika verifikasi faktual itu tentu harus kita partai menghadirkan kepengurusan kita yang ramping tersebut hadir di partai dalam rangka untuk menjamu tim verifikator dari KPU. Tentunya persyaratan kantor itu pun juga harus ada pelang nama. Tentu kantor, sebagaimana kantor ada meja, ada tulis, ada komputer, itu kan bisa kita lakukan lah. Kita taruh gambar Garuda dan lain sebagainya, lambang-lambang itu ada bendera di dalamnya. Dan juga di luar juga harus ada pelang nama. Nah, pelang nama ini pun harus menyebutkan sesuai dengan tingkatan kepengurusan kita. Apakah itu DPP, apakah itu kepengurusan provinsi, apakah itu kepengurusan kabupaten kota, itu harus dicantumkan nanti pelang nama di situ. Dan pelang nama itu pun juga tidak ada ketentuan di PKPU atau di persyaratan ukurannya dan bahannya, tidak ada ketentuan itu. Artinya kita mudah untuk mensiasatin kan gitu. Bisa juga kita bikin pelang nama dengan triplek atau apa, terus kita tulisan mengenai sekretariat kantornya kita bisa print, kita bisa tempelkan, taruh di depan itu ketika verifikasi. Nah, hal-hal inilah yang perlu untuk kita pandai-pandai mensiasatin, murah meriah. Yang penting partai ini targetnya lolos dulu. Ketika kita sudah resmi lolos jadi peserta pemilu, yakinlah partai ini menjadi wanita cantik, banyak sekali orang yang hadir, yang melamar, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita pun ketika menyusun mengenai kepengurusan yang ramping ini pun juga, kita juga harus legowo. Artinya legowo di sini adalah kita harus sepakatin bahwa kepengurusan ramping ini adalah dalam rangka kepengurusan untuk mensiasatin tahapan KPU, tahapan pemilu. Jadi tahapan pendaftaran, verifikasi, dan sebagai peserta pemilu. Nah, di selain itu, karena pengurusan ramping ini adalah jumlahnya sedikit, mungkin maksimal 7 orang atau 5 orang, tidak mungkin kita bisa menampung kawan-kawan semuanya. Dan pasti kawan-kawan menginginkan juga masuk di dalam kepengurusan. Oleh karena itu bisa disiasatin, kawan-kawan yang ingin bergabung di partai sesuai tingkatannya, kita masukkan dalam kepengurusan gemuk, yaitu kepengurusan untuk pemenangan pemilu di tahapan keempat. Sehingga mereka tetap melekat menjadi pengurus, dan di kepengurusan gemuk tersebut, itu ada kepengurusan rampingnya ada di situ. Hanya kepengurusan yang ramping ini adalah hanya diperlukannya untuk verifikasi, tahapan verifikasi saja. Tetapi untuk tahapan mengenai pemenangan pemilu tentu tidak bisa menggunakan verifikasi kepengurusan ramping sini. Pasti kepengurusan yang besar, yang gemuk ini. Semua pihak kita masukkan, karena secara psikologis, kawan-kawan ketika bergabung di partai ini biasanya
ada hal-hal yang ideal, kalau dia tidak masuk di pengurusan seakan-akan dia belum mantap. Dia tidak bersemangat karena dia tidak jelas statusnya jadi apa dan sebagainya. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah untuk dimasukkan di kepengurusan yang gemuk itu pun. Dan itu juga di SK-kan juga resmi. SK tersebut dan hari-hari dalam rangka untuk menggerakkan roda organisasi bisa dilakukan oleh pengurusan gemuk tersebut. Karena sudah kita sepakatin untuk tahapan pemilu adalah kepengurusan ramping. Itu yang harus kita siasatin dan kita lakukan. Yang jadi soal adalah kita sekarang berkejaran dengan waktu. Sekarang sudah masuk bulan September. Minimal kita bulan November itu sudah ada tim internal kita untuk melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual untuk ke seluruh wilayah. Jadi DPP hendaknya nanti membuat tim untuk masing-masing berikan tugas untuk melakukan verifikasi internal. Verifikasi internal mengenai persyaratan-persyaratan tersebut untuk ke daerah-daerah, ke provinsi dan kabupaten kota di masing-masing tingkatan kepengurusan tersebut. Nah, itu yang perlu untuk kita kerjakan segera. Artinya yang kita kejar adalah saat ini kita konsen bagaimana mensiasatin untuk partai ini jadi peserta pemilu, lolos dari peserta pemilu, dan kita pelajarin dan kita untuk mensiasatin dari persyaratan-persyaratan itu. Karena persyaratan-persyaratan itu persyaratan secara administratif, ya, bukan persyaratan yang ideal, ya. Kalau persyaratan yang ideal itu adalah dalam rangka untuk memenangkan pemilu. Sekarang ini kita dalam rangka untuk memenangkan menjadi peserta pemilu. Untuk memenangkan jadi peserta pemilu, kita perlu untuk mensiasati persyaratan yang normatif ini. Misalkan ketika kesulitan mencari pengurus, nggak usah repot-repot. Kita tanya kepada teman-teman semua, kepengurusan bisa juga nanti kalau memang sulit untuk mencari ke 30% perempuan, kita bisa jadikan istri kita, ponakan kita, dan temannya dan sebagainya yang bersedia untuk kita masukkan menjadi kepengurusan untuk administratif. Jadi bukan normatif, jadi secara administratif. Bukan ideal maksud saya, tadi kita jadikan secara administratif. Itu sah, gitu loh. Misalkan aja, kesulitan misalkan di tingkat kabupaten kota, untuk menjadikan kepengurusan yang ramping 5 orang untuk verifikasi. Untuk persiapan itu. Bisa juga nanti bapaknya, ibunya, anaknya, dan ponakannya, itu kita jadikan pengurus sah. Nggak ada melanggakan. Secara administratif kita sah. Yang penting ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada kepesertaan 30% perempuan sah. Nah, persoalan nanti setelah pemilu, kita bicara ideal. Bicara ideal ini bicara untuk menang pemilu itu beda lagi, nanti ada forumnya lagi. Oleh karena itu, saya bisa membagi ada 2 klaster untuk menuju pemilu di 2024. Klaster pertama adalah klaster administratif normatif, klaster kedua adalah klaster untuk memenangkan pemilu. Nah, klaster yang pertama secara normatif untuk menjadi peserta pemilu ini domainnya adalah domain pengurus. Ya, ini adalah domain pengurus untuk meloloskan partai jadi peserta pemilu. Karena secara administratif. Ketika masuk kepada klaster kedua untuk memenangkan, ini domainnya adalah domain daripada vote getter. Vote getter itu adalah para calon anggota legislatif. Caleg-caleg itulah yang bisa memenangkan partai ini. Karena apa? Bicara menang itu bicara angka. Ya. Yang bisa untuk menyumbangkan angka itu bukan pengurus, tetapi caleg. Karena yang dihitung di TPS-TPS itu adalah angka yang diperoleh oleh caleg-caleg dari partai. Sehingga saya katakan ada 2 klaster. Yang satu klaster untuk secara administrasi menjadi peserta pemilu, yang kedua adalah klaster untuk memenangkan pemilu. Ini yang menjadi tahapan, menjadi kebijakan nanti internal dari DPP atau partai secara keseluruhan terhadap hal-hal ini, apakah melalui rakernas, apakah melalui munas dan sebagainya. Ini yang ingin kami sampaikan pada teman-teman semua.
bahwa marilah kita, kalau memang sepakat kita ingin menata ulang membangun partai ini menuju ke pemilu 2024, yang perlu kita amankan adalah untuk menjadi peserta pemilu dengan persyaratan-persyaratan normatif seperti itu yang sebenarnya bisa kita akan penuhin semua sepanjang kita konsen tidak melebar kemana-mana. Itu saja yang saya ingin sampaikan pada teman-teman semua. Teman-teman semua yang memberikan pengarahan pada hari ini, yang baru saja selesai adalah Pak Sony Puji Sasono. Beliau adalah Ketua Umum Partai Buruh yang sah sampai dengan sekarang dan hari-hari ke depan, yang bersama-sama almarhum Bang Mokhtar Papahan, Profesor Dr. Mokhtar Papahan, LLM, MH. Pak Puji Sasono ini adalah dua orang pendiri Partai Buruh yang sejak awal menjaga Partai Buruh, menjaga kemuliaan Partai Buruh dengan pahit getirnya, dengan penuh riak-riak terjal, hadangan, terpaan. Pak Puji dan Pak Sony Puji ini adalah bersama Bang Mokhtar yang melalui itu. Sehingga kita pada hari ini diberi kesempatan oleh beliau-beliau, para pendiri Partai Buruh, oleh Pak Sony, oleh Pak Darta, anak dari almarhum Pak Mokhtar, Bang Ismail dan Bung Agus, untuk membangun kembali, istilah Pak Sony tadi, membangkitkan kembali Partai Buruh. Itulah Pak Sony Puji Sasono. Ya, tentu nanti sampai dengan Kongres Partai Buruh yang akan kita rencanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober, akan ada perubahan-perubahan susunan pengurus, lambang partai, ADART, dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini, sampai dengan Kongres nanti memutuskan berikutnya, maka Pak Sony Puji Sasono dan hari-hari sebelumnya, jauh beberapa puluh tahun yang lalu, Pak Sony Puji Sasono adalah Ketua Umum Partai Buruh. Yang kedua yang kawan-kawan harus ketahui, Pak Sony Puji Sasono ini adalah juga Ketua Badan Pendiri Partai Buruh, ya, seumur hidup. Ya, karena pendiri Partai Buruh itu seumur hidup, termasuk almarhum Bang Mokhtar. Mungkin ada juga di dalamnya adalah Bang Darta, Pak Pahan, ada juga Bung Agus Supriyadi, ada juga Bang Ismail. Ya, jadi tentu Partai Buruh sudah memutuskan siapapun pengurusnya nanti, Ketua Badan Pendiri seumur hidup adalah Pak Sony Puji Sasono. Itu komitmen kita, ya, untuk menghormati, menghargai, dan menempatkan para pendiri partai ini secara selayaknya dan sehormat-hormatnya. Kita harus pandai menghargai, menghormati, dan menempatkan orang-orang yang telah berjasa, sehingga partai ini akan kita bangun kembali, kita bangkitkan kembali, dan orang-orang yang berjasa itu ditempatkan pada tempat yang terhormat. Ya, beliau akan menjadi ketua pendiri partai seumur hidup. Sedangkan pendiri partai yang nanti akan kita diskusikan di Kongres Partai Buruh pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 2021 akan ada kesepahaman sampai hari ini dan nanti diputuskan di Kongres. Ada 11 organisasi. Jadi bukan lagi orang per orang, tapi 11 organisasi pendiri Partai Buruh yang baru, pemilik Partai Buruh yang baru. Di antaranya pendiri Partai Buruh yang lama, ada 4 orang. Bang Sony, Bang Darta, Bang Ismail, dan Bung Agus. Dan Bang Sony sampai seumur hidup adalah ketua pendiri Partai Buruh. Dan ada juga KSBSI yang sekarang Presiden Serikat Buruh Sejahtera Indonesia adalah Bang Darta. Dan nanti ada ORI, KSPSI, ada KPBI, ada SPI, ada RRI KSPI, ada RRI FSPMI, ada RRI FSPKEP, ada GKNAS, ada juga GPI, ada juga Forum Guru Honor dan Tenaga Honor, ya, dan ada 11 organisasi pendiri Partai Buruh yang baru, yang tentu tetap akan yang menjadi ketua badan pendiri adalah Pak Sony Puji Sasono. Itulah Pak Sony Puji Sasono untuk kawan-kawan dan kita semua ketahui, dan sampai hari ini beliau adalah ketua umum. Dan apa yang telah disampaikan
oleh Pak Sony Pujisasono tadi, biasa saya panggil Bang Sony, itulah langkah-langkah yang kita lakukan ke depan. Ini tantangan yang berat. Nah, rapat pada hari ini kita mencoba memformulasikan langkah-langkah yang berat itu menjadi sederhana. Jangan terlalu pusing, nggak usah terlalu terbebani. Tulus, ikhlas, jalan terus. Kita tahu kita orang miskin, kita nggak punya uang, kita nggak punya struktur kekuatan jaringan yang begitu menggurita. Kita bukan kelompok orang-orang yang dibantu oleh kalangan birokrat atau kalangan-kalangan lain, tapi kita ingin menjadi diri kita sendiri. Bersama Pak Sony Pujisasono dan teman-teman Partai Buruh yang lama.